Yang terhormat. Nah, jamaah, tibalah waktunya kita pada puncak acara, yakni tausiah. Tausiah kali ini akan disampaikan oleh Profesor Dr. Kiai Haji Said Aqil Siroj MA. Jamaah pasti penasaran kan bagaimana tausiah yang disampaikan oleh beliau? Mari kita saksikan bersama-sama. Kita sedaya semerep dongenge Nabi Musa. Hafal lah dongenge lah. Tapi pelajaran yang diambil dari dongeng itu kadang-kadang kita tidak memahami. Fir'aun namanya Ramses memerintahkan tentara-tentaranya agar membunuh bayi laki-laki yang dilahirkan seminggu 2 minggu ini, yang baru lahir lah seminggu 2 minggu umurnya, dari kalangan Bani Israel. Bunuh, karena dialah yang akan merobohkan, menghancurkan kekuasaannya Fir'aun. Kata dukunnya, betul, tentara Fir'aun diono bayi lanang dari kalangan Bani Israel yang masih anyar, lahir seminggu, 2 minggu, 3 minggu, pateni sebelah. Musa dari Nabi loh nih, kalau ngomong Musa ini kan dari Nabi. Musa lahir di waktu itu, di saat Fir'aun memerintahkan habisi bayi Bani Israel lanang, Musa lahir. Karena ibunya ketakutan, nekat lillahi ta'ala, Musa dihanyutkan di Sungai Nil, di wadai keranjang. Allah menghendaki keranjang sing nggawa bayi Musa itu minggir. Pas di situ ada tempat mandinya keluarga istana, terutama garwanipun Fir'aun namanya Sayyidah Asia. Sayyidah mukminah solihah abidah, tiang mukmin beriman soleh beribadah, boten nyembah Fir'aun, boten nyembah Gusti Allah. Diambil bayinya itu, bawa masuk ke istana, lapor karo bojone Fir'aun, aku nemu bayi lanang, api iki ganteng bocah. Lah Fir'aun nggak sadar ini bayi dari Bani Israel apa bukan, kan nggak tahu. Ya wis, openono wis, pelihara aja. Ringkas ceritanya Pak, ringkas cerita. Musa semenjak tamyiz, semenjak napa? Apa bahasa Jawa tamyiz itu? Denger ya Pak, apa? Apa? Bala keduren, tamyiz. Wis mulai ngerti. Nggih. Wis mulai melek lah, wis mulai melek. Musa semenjak melek, yang dilihat di dalam istananya Fir'aun apa? Kekufuran. Rakyat nyembah Fir'aun, maksiat, saben bengi minum-minum, mabok-mabok, joget-jogetan, tari perut, telanjang, kezoliman. Kalau enggak berkenan, Fir'aun langsung membunuh siapapun yang enggak berkenan, yang enggak disenangi. Semenjak melek sampai dewasa, Musa nang jerone istana sing isine ngoten niku. Tapi karena Musa dipelihara oleh imro'atun mukminatun sholihatun abidah, dadi kafir mboten, dadi tukang maksiat mboten, dadi tukang mabok-mabok mboten, karena dipelihara dening ibu yang soleh, dikeloni, diopeni, dimong-mong, dibesarkan oleh Sayyidah Asia yang solihah. Musa setelah besar anti kekufuran, bukan hanya tidak kafir, anti kekufuran, anti maksiat, anti mungkarat. Nah demikian pula Pak, santri-santri dikeloni karo Kiai Gus Hamid, Kiai pesantren lainnya lah, walaupun kanan kiri ke maksiat, mungkarat, pelacuran, judi, mabok, narkoba, insya Allah anak-anak kita santri seperti Nabi Musa
hidup di tengah-tengah istana, di dalam istana yang hiruk pikuk dengan maksiat, mungkarat, kufur, insya Allah anak kita selamat dari itu semua. Biridhoillah wa qadaihi wa qudratihi. Allah yang akan badai mengarahkan anak-anak kita. Kalau sudah keluaran pesantren, Gusti Allah yang akan badai ya'khudhu bi'aidihim, menunjukkan jalan kepada alumni-alumni pesantren sehingga berjalan di atas siratul haq, hidayatul haq, kalimatul haq. Boten bakal alumni pesantren kepencut, gampang tergoda dengan kekufuran, kefasikan, maasi dan mungkarat. Mila wong Jakarta nek mondoaken anak teng pesantren, boten targetnya tidak harus bisa baca kitab, hafal Quran, hafal film, boten. Sebenarnya ngojo narkoba wis pun. So bapaknya nengok ke pondok, terus pengurus pondoknya lapor, Pak, anak saya dedel banget. Ora apa-apa dedel. Sementing nang kene betah. Ya anak saya niku nakal, Pak, turu mawon. Mboten purun ngaji, males tidur aja. Enggak apa-apa. Asal enggak kena narkoba. Jadi orang-orang kota itu mondok nang anak eteng pesantren, mboten target kongkon apal alfiah, kongkon paham tafsir hadis kaya mbiyen kula mondok diteken kali ayah saya harus pinter. Enggak. Yang penting bocah iki selamat dari pergaulan yang rusak. Masya Allah. Semakin rusak Indonesia ini, insya Allah pesantren NU semakin mendapatkan penghargaan yang luar biasa. Saya setuju. Jasa ulama luar biasa. Tak cerita berapa ulama enak piro? Tiga ulama ya, 3 saja ya. Ya ulama di kula ketua Nahdlatul Ulama. Orang yang berjasa besar terhadap umat Islam sedunia sepanjang sejarah, setunggal Imam Syafi'i. Siapa? Nama lengkapnya Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Uthman bin Syafi' bin Musayyab bin Ubaid bin Abdul Yazid bin Abdul Muttalib. Jadi ketemu karo Kanjeng Nabi tenggene Syekh Abdul. Imam Syafi'i niku mboten Habib, sanes Habib. Bukan keturunan Rasulullah, tapi ketemu karo Rasulullah datang Syekh Abdul. Lahir di kota Gaza, Palestina yang sering dibom oleh Israel itu. Tahun 150 Hijriah. Wafat di Kairo, Mesir tahun 204. Jadi usianya Imam Syafi'i hanya 54 tahun. Masih tua kula sidak telu. Ada orang usianya pendek tapi jembar, ada orang usianya panjang tapi sempit. Imam Syafi'i 54, Imam Ghazali 55, Imam Nawawi kawan Joso Gangsal, Kiai Wahid Hashim bapaknya Gus Dur 39 wafatnya itu. Ini pendek tapi jembar. Yang Mojokerto agak uang usianya panjang tapi sempit. Hanya lumayan pilkada suara satu lah lumayan. Apa jasanya Imam Syafi'i? Apa jasanya? Di imam yang lainnya juga sama ya, tapi karena di Indonesia ini kebanyakan Imam Syafi'i, saya mau cerita Imam Syafi'i. Menurut beliau, memahami agama Islam tidak bisa hanya dengan Quran dan hadis mawon. Gak bisa. Pertama memang harus paham Quran. Orang mau paham Islam itu harus paham Quran. Dengan berbagai macam tipe ayat yang ada. Ayat muhkamah yang sudah jelas, ayat mutasyabihah yang belum jelas, ayat mutlaqah yang absolut,
muqayyadah yang terikat, ayat ammah general, ayat khosoh spesial, ayat maknanya hakiki realistis, ayat maknanya majazi metafor. Contoh, ati'ullaha wa ati'ur rasul, taatlah kepada Allah dan taatlah kamu sekalian kepada Rasulullah mutlak. Wa ulil amri minkum, dan taatlah kepada pemerintah muqayyad dengan syarat pemerintahnya. Jadi satu ayat tapi ini ada dua macam nih. Ati'ullah wa ati rasul mutlak, wa ulil amri minkum muqayyad. Taatlah kepada pemerintah, pemerintah yang baik. Kalau pemerintah tidak baik, jangan ditaatin. Namanya ayat muqayyadah. Kalau atiullah wa ati rasul wis paham Quran ngono kuwi kabeh. Contoh sing hakiki, maknanya realistis, sing majazi, metafor. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Gusti Allah lungguh ning aras ongkang-ongkang. Ya bukan lungguh Mas, ustad. Nang Jakarta undang ustad, tukang murtad buah Islam, tad. Berkuasa, menguasai sejak aras sampai alam semesta, pojoknya alam semesta. Allah berkuasa. Istawa, ai istaula. Yadullah fauqa aidihim, tangannya Gusti Allah sandure tangannya orang kafir. Ya bukan tangan, qudratullah. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali ikram. Semua manusia akan rusak, yang di atas bumi akan hancur kecuali mukanya Allah. Ya bukan muka, zatuhu, zatnya. Namanya majaz namanya. Waja'a rabbuka wal malaku soffan soffa. Mengko teng akhirat malaikat berbaris soffan soffa. Waja'a rabbuka, Gusti Allah datang periksa barisan. Dikira struktur upacara apa, bendera merah putih apa? Ya bukan Allah yang datang. Waja'a amru rabbik, yang datang perintahnya. Bukan Allah yang datang sendiri, perintahnya yang datang. Malaikat siap menerima perintah. Jadi ini ayat majaz. Pun itu Quran. Hadis ada 4 grade, 4 derajat, 4 kualitas. Pertama mutawatir, yang tidak mungkin bohong, tidak mungkin salah. Marwahu jam'un an jam'in la yuhtamalu fihil kidbu wal khata'. Nomor 2, hadis masyhur yang terkenal. Nomor 3, hadis aziz yang baik, yang mulia, yang bernilai. Nomor 4, hadis ahad yang individu rawinya, yang paling rendah. Wis paham hadis dengan berbagai macam, paham Quran dengan berbagai macam tipe ayat, hadis berbagai kualitasnya hadis, wis paham. Durung cukup memahami agama Islam dengan Quran dan hadis saja menurut Imam Syafi'i. Jadi kan Syafi'i dan Imam Samudra terserah. Akal harus dipakai. Apa? Akal. Akal harus dipakai. Akal ada 2 macam. Akal ulama kumpul musyawarah, diskusi, membahas masalah, kemudian mengeluarkan kesepakatan, namanya ijma', konsensus. Ada 2, qauli dan sukuti. Ulama yang ngomong aku setuju, namanya qauli. Ada lagi ulamanya diem saja tapi artinya setuju, nggak menentang, namanya ijma' sukuti. Akale ulama dewe-dewe boten mawi pertemuan musyawarah, namanya qiyas. Apa namanya? Analogi. Ada 9 macam. Aulawi, burhani, mantiki, jadali, istiqra'i, tamthili, khitabi, syi'ari, dan ikna'i. Ini nanti ngawas ngeten mboten? Nembe mireng ya? Biasanya ngaji mungkar nakir tok, mungkar nakir. Bale mungkar nakir nganti saiki urung iso nakoni Gus Dur. Karena dalam hadis diceritakan mayit diletakkan di liang lahat, pengiring pergi 7 langkah, sepi, mungkar nakir masuk. Nah makomnya Gus Dur mboten nate sepi. Nganti malam ini mungkar nakir masih ngantri, kapan sepi.
Pengen nakoni Durrahman marrobuka ya angel banget. Artinya apa? Ngaji ojo bahas mungkar nakir terus. Sayang waktu, sayang tenaga, sayang duit, dugi mriki niki wong sampeyan akeh, duit metu, tenaga keluar, waktu pun habis hanya mendengarkan dongeng bola-bali wong salwangsul mungkar nakir tok, mboten tambah ilmune. Ayo kita ngaji rada serius. Contoh, kenapa harus pakai ijma' dan qiyas? Quran 60 kali perintah sholat. Aqimus sholah, aqimus sholah, aqimus sholah. Wajib sholat, jalankan sholat. Kalau enggak sholat masuk neraka. Masalakakum fi saqor qalu lam nakum minal musallin. Orang enggak sholat masuk neraka sakor. Jangankan tidak sholat, ngeremehaken sholat. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatin sahun. Yang melupakan sholat, ngeremehaken, ngentengaken sholat, fawailun, rokowel. Penting buatan sholat, penting buatan. Begitu pentingnya sholat, segitu pentingnya sholat, rukun Islam nomor 2. Quran boten nerangaken sholat itu berapa kali, namanya sholat itu apa, nggak ada di Quran Pak. Sholat iku ping 5 boten wonten teng Quran iku. Jenenge zuhur, asar, maghrib, isya, subuh boten wonten di Quran iku. Wonten boten? Ya mbok wonten tau maca Quran. Paling macanya Fatihah, kulhu, falak bin nas, alif lam mim, Allahu la ilaha illal qayyum, kemudian lillahi ma fis samawat, ya arhamar rahimin, la ilaha illallah, subhanallah alhamdulillah, Allahumma shalli Muhammad, al-Fatihah, muli nggo berkat. Tapi penting, tahlil penting loh. Monggo jenengan maca Quran dari awal sampai akhir. Utawa jenengan tanglet lah datang putra panjenengan yang biasa maca Quran sahataman. Ada nggak di Quran penjelasan sholat itu sehari semalam 5 kali, namanya sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh? Mboten wonten. Wonten neteng hadis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, furidat alaikum khamsu maktubat, adz-dzuhr wal asr wal maghrib wal isya wal fajr. Hadis. Milane ono wong hanya pegang Quran tidak berdasarkan hadis, sholat berapa kali saja nggak tahu kalau hanya pegang Quran, kalau hanya berdasarkan Quran. Ingkar sunnah, ada kelompok namanya ingkar sunnah di Pakistan pusatnya, nggak mau pegang hadis, Quran saja. Itu berarti sholat ping piro ora roh iku. Jenenge sholat nopo pun mboten sebar Quran mboten wonten. Di hadis ada. Bon. Di Quran hadis juga tidak dijelaskan prakteknya carane sholat. Gak ada di hadis. Arkanus sholati arba'ata asyar. Rukunnya sholat 14. Takbiratul ihram, an-niyah, al-qiyamul sata'a, qiraatul Fatihati fihi, ar-ruku'. Mboten wonten hadis meneh kaya ngono kuwi. Dari mana itu? Syarat-syaratnya sholat al-Islam, al-baligh, al-bulugh, al-aql, toharoh minal hadasil akbar, toharoh minal hadasil asghar, toharoh minal najasah. Mboten wonten hadisnya niku. Syaratnya sholat kudu Islam, baligh, berakal, suci dari hadas kabir, hadas kecil, suci dari najis. Mboten wonten hadis muni ngoten niku. Nah, terus dari mana kita sholat yang kita lakukan tiap hari itu dari mana? Dari ijma'ul ulama. Dari mana? Jadi kita sholat tiap hari yang kita lakukan itu melok, niru, ngikut, taklid kepada kesepakatannya nek ono wong pidato ceramah, tidak usah taklid pada imam, langsung saja Quran hadis. Dengarkan aja, dengarin aja.
Selesai ceramah dia sholat, misalkan ya, selesai ceramah dia sholat. Jenengan tangleti, Ustadz, sampean sholatnya sempurna, api, ruku'e, sujudnya, takbirnya, julus, tidak saya, ngoco fatihah saya. Dari mana Ustadz? Pasti jawab dari ibu saya, dari ayah saya, dari guru saya. Ya ikut jenengan taklid goblok. Kalau jawabnya, kalau ditanya dari mana, jawabnya dari Quran hadis, tempeleng mawon. Bohong kamu. Kalau jawabnya dari Quran, bohong kamu. Bisa sholat dari Quran hadis. Kamu bisa sholat, kita ini bisa sholat dari mana? Dari bapak. Saya dari bapak. Bapak dari bapaknya, dari kakek. Terus mengko gurune kiainya mentok nang Imam Syafi'i pun niru ikut gurunya Imam Malik. Imam Malik pun ikut gurunya Imam Rabi'ah. Imam Rabi'ah pun ikut gurunya Imam Khorijah. Imam Khorijah ikut bapaknya sahabat Zaid bin Thabit. Sahabat Zaid ikut Rasulullah. Ya, Imam Syafi'i Abu sholatnya niru gurunya salah-salah. Atau bapak ibunya lah, terus gurunya beda-beda dikit dengan gurunya, beda istihad. Walhasil mempraktekkan ibadah harus ada contohnya, baru kita niru. Ono wong pergi haji, nang hotel Grand Zam-Zam yang paling bagus. Pas mau diberangkatkan ke Arafah wukuf, Muzdalifah mabit, Mina Romil Jamarat, saya nggak akan ikut rombongan. Mau cari sendiri Arafah, Muzdalifah, Mina. Pakai apa carinya tad? Pakai Quran hadis. Ketemu lagi orang Arafah, ketemu orang itu. Dari hotel mencari ke Arafah, ke timur apa ke selatan. Wonten Quran niku. Dari hotel ke Arafah berapa kilometer? Kalau naik bis berapa menit, berapa jam? Wonten Quran niku. Sampai wong Mojokerto sepodo balik mana masih cari Arafah. Menawa kesasar tekan Baghdad menawa. Nggak bisa cari Arafah, Muzdalifah, Mina, nganggone Quran hadis, mboten bakal ketemu. Kalau memang tidak ikut orang lo ya. Dan pertama kali orang belum pernah sholat, belum pernah lihat orang sholat, mau belajar sholat hanya dari Quran dan hadis, potong leher saya kalau bisa. Kudu niru gurunya ya, siapa yang ngajari. Jadi itu namanya pun ringkas mawon. Yang keempat, kias. Kalau nggak pakai kias kita nggak bisa berbuat apa-apa. Kalau tanglet, ganja, heroin, sabu-sabu, ekstasi, haram atau halal? Halal atau haram? Wonten Quran ya. Inna sabu haram. Wonten. Wa innal ganja haram. Wonten. Lah kok haram sing ndi? Apa dasarnya? Ya kudu karo kias, dikiaskan kepada khomer, podo-podo memabokkan, merusak akal. Khomer di Quran ada, haram, maka ini barang haram. Hada muskir, ini barang memabokkan. Wa kullu muskirin khomrun, setiap yang memabokkan namanya khomer. Wa kullu khomrin haram, jenis hamar apa saja haram. Fahadha haram, namanya kias burhani. Kias apa? Faktanya memabokkan sama dengan khomer. Jadi kalau ada orang pidato gak usah kias, takut memang taklimin jenengan sabu-sabu haram gak Ustad? Apa halal? Haram. Di Quran ada Ustad. Yang taklimin pun yang ngomong pidato kita gak usah kias, langsung Quran hadis saja, pegang Quran hadis saja. Takut nih ganja, heroin, sabu-sabu, ekstasi haram apa halal Ustaz? Haram. Wonten Qur'ane Ustaz? Gak akan bisa jawab. Kata Ghazali, zahir saja, syariat saja percuma. Sebaliknya juga iya. Batinnya bagus, artinya api, tapi orang lakoni syariat sing bener juga percuma. Dua-duanya. Kata Ghazali. Hakikat seperti fondasi, syariat seperti gendeng.
Gendeng ora ana fondasine, ya durung dadi omah, dudu jeneng omah. Fondasi ora gendenge ya durung dadi omah. Genteng ya kalau sini. Ya, Cirebon gendeng. Hakikat fondasi syariat genteng, atap. Ono genteng ora ana fondasine dudu omah. Ono fondasi ora gendenge ya dudu omah. Iki Imam Ghazali. Dari mana itu Ghazali bisa tegas seperti itu? Galak koyo ngono kuwi. Nah, teng Quran wonten kisah Nabi Musa dipanggil oleh Allah. Berangkat Nabi Musa sampai ke Tur Sina. Sampai di sana Allah ngendikan, "Fakhla'na 'alaika innaka bil wadil muqaddasi tuwa." Musa, copoten sandalmu, 2 sandalmu, karena kamu berada di jurang yang suci, jurang tua. Kata ahli tafsir zahir, ya sandal. Kata ahli tasawuf, ulama tasawuf, mosok Gusti Allah repot-repot manggil Nabi Musa hanya diperintah nyopot sandal, remeh banget perintahnya. Maka kata ulama sufi, dudu 2 sandal sing kon nglepas, hawa nafsu ghadabiyah dan hawa nafsu syahwatiyah, guaan. Kamu sekarang berada di jurang yang suci di hadapanku, lepasan niku hawa nafsune. Kata yang ahli zahir, ente ngerti bahasa Arab enggak? Na'laik iku maknane sandal. Kok dimana hawa nafsu? Kondi bahasa Arab na'laik ku manane? Lho kesan maknane ku hawa nafsu. Ngerti bahasa Arab ora sih iki? Tukaran. Kata Imam Ghazali, dua-duanya Nabi Musa diperintah melepas 2 sandal dan melepas 2 hawa nafsu. Dua-duanya. Di mana nih satu tok ora patek, enggak efektif, enggak kena. Samine kita menawi masuk masjid sholat, 2 sandal dilepas dan 2 hawa nafsu juga sombong, egois, jaluk menang dewe, sombong, takabur, buan, nafsu ghadabiyah, nafsu syahwatiyah, pengen duit akeh, pengen mobil akeh, pengen pabrik akeh, pengen omah akeh, pengen bojo akeh, buan, arep sholat iki, buan diri, oh gampang, bar sholat, balik meneh kena Islam, bar sholat. Balik meneh mboten bar sholat, balik meneh mboten. Yo ojo balik meneh. Nah itu. Jadi Imam Ghazali menggabungkan antara syariat dan maka kitab Ihya Ulumuddin separuh awal 4 jilid, separuh awal bicara syariat, toharoh, sholat, bab sholat, bab zakat, bab puasa, bab haji. Separuh terakhir dibagi 2, rubu'ul muhlikat dan rubu'ul munjiat. Seperempat menjelaskan apa saja yang bisa mencelakakan manusia dan apa saja yang bisa menyelamatkan, bab syukur, bab ridho, bab ma'rifah. Separuh akhir yang mencelakakan takabur, hasud, dengki dan sebagainya. Satu lagi, kiai berjasa besar, ulama berjasa besar, Kiai Haji Hashim Asy'ari. Apa jasanya? Jadi aku kudu iso ngomonginnya. Apa jasa Mbah Hashim kita ikuti mati-matian? Sedurunge NU lahir, sadurunge Indonesia lahir, Mbah Hashim Asy'ari tahun belasan, tahun 12, tahun 14 lah. Sampun kagungan visi misi agenda ingin menyatukan ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah wataniyah. Semangat Islam dan semangat nasionalis harus jadi satu. Islam saja belum tentu menyatukan umat. Betul. Afghanistan 100% itu yang Islam, perang terus. Pirang 100.000 wong mati, ratusan ribu yang mati udah.
Adiknya Presiden Afghanistan Mahmud Karzai mati lagi sholat Idul Adha, bom meledak di masjid. Islam KB itu Irak sejak tahun 2002 sampai sekarang 1 juta lebih yang mati sudah. Bom tiap hari meledak. Podo Islame, podo Arabe, podo Irake. Syria 300.000 yang mati. Podo Arabe, podo Islame. Malah di Irak, di Syria kan ada orang Kristen ada, tapi nggak perang, yang Kristen nggak perang. Yang perang podo Islame nih. Ini Yaman, Syiah karo Sunni, Sunni karo Syiah Al-Houthi, terus perang sampai saiki. Kenapa? Tidak punya ukhuwah wato. Bahkan Ki Hasyim Asy'ari gak ada jargon. Hubbul waton minal iman. Membela tanah air itu bagian dari iman kepada Allah. Barang siapa, maka membela tanah air fardu ain. Fardu ain, setiap orang wajib bela tanah air. Barang siapa mati dalam rangka bela tanah air, syahid. Barang siapa berkhianat, berpihak pada penjajah, boleh dibunuh, halal darahnya, walaupun nggak mengatakan kafir. Mbah Hasyim nggak pernah ngafirkan orang. Jadi kalau ada orang belani Belanda, belani Jepang, halal darahnya, walaupun tidak kafir. Mbah Hasyim Asy'ari nggak pernah ngafirkan orang. Di Timur Tengah, ulamanya hebat-hebat. Syekh Wahbah Zuhaili, orang Damaskus, baru wafat berapa bulan. Nanti ulama zaman saniki lah. Niku ngarang tafsir 17 jilid, tafsir Al-Munir. Ngarang fikih 8 jilid, Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu. Syekh Yusuf Qaradawi masih hidup tuh. Karangannya Fiqhus Zakah, Fiqhus Shalah, Fiqhus Siyam, Fiqhul Haji. Alim. Tapi segitu alimnya tidak mampu meredam konflik, meredam perang saudara. Di sini ora usah kiai gede, mboten usah kiai ageng, kiai desa ngajine ning musolane mambu, tikarnya sobek, kolai asap, ciduke bocor, lampune kelip-kelip. Ayo nek ngomong, nek ngendikan terus mesti kiai desa dulu, nek ngomong terus mesti, nek ngajari tiang terus mesti, terutama kiai NU ya. Ayo sedulur sing akur, gotong royong, tolong menolong, ayate ono, Qur'ane, hadise wonten. Ojo hasud, ojo tukaran. Pas panene ora dadi, sing sabar, sing teguh. Pribadi kita harus teguh menerima musibah, menerima cobaan, ya. Nggih, coba diruakan mboten niku. Diturutin mboten kali masyarakat. Padahal kayak itu ilmunya masyaallah. Dungae wali-wali kok. Dungae azillatan 'alal mu'minina 'izzatan 'alal kafirin. Wong mukmin muga-muga hina, wong kafir muga-muga mulia. Amin jamaah. Ono maneh aghnina biharamika halalik. Ya Allah mugi-mugi kula diparing rezeki sing haram-haram. Pantesan ngene kabeh wong iki. Ono maneh sing ngimami tahlil, donga ora apal dadi maca tulisan. Allahumma fir lahu warhamhu lamun wadun laha warhamha. Itu diwaca lamun wadun laha warhamha. Itu bukan dibaca, itu aturan. Kalau maitnya lanang Allahumma fir lahu warhamhu, kalau maitnya wadun Allahumma fir laha war, itu diwaca itu. Allahumma fir lahu warhamhu amin. Lamun wadun laha warhamhu amin. Cara pandang, cara berpikir Arab dibawa ke Indonesia boten cocok. Wahabi nggak cocok, Salafi nggak cocok, HTI nggak cocok. Beda di sana, beda di sini beda. Nggak bisa orang Indonesia suruh jangan tahlil, jangan bicara kubur. Ayo tenggorokan muntek sampai tenggorokan putus, nggak akan beres itu, nggak akan berhasil itu. Si ngomong tahlil musyrik, ziarah kubur musyrik, maulid nabi bid'ah. Entek ke tenggorokannya, boten bakal diikutin. Wong nek bengi Jumat teng pundi Syekh Jumadul Kubro. Banjir, belum nang Sunan Ampel, belum nang Gusdur, belum nang Sunan Gunung Jati, belum nang sunan-sunan yang lain. Nek bengi Jumat, ayo pidato entek ke suaramu. Ziarah kubur bid'ah, tahlil bid'ah. Ayo, enggak akan berhasil.
cekap semangat mawon nggih. Mugi-mugi yang kiai tua donga kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sahbihi ajma'in. Ya Rahman ya Rahim ya Qawi ya Matin ya Fattah ya Alim ya Razzaq ya Karim ya Hayy ya Qayyum ya Ghiyathal Mustaghithin aghithna 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 wal muslimin. Allahumma inna nas'aluka bi annaka antallahu la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad badi'us samawati wal ard an tuwaffiqana wa auladana bil a'malis shalihah wa an tahfadhana wa iyyahum minal mihani wal fitan wa an taj'alna wa lahum farajan wa makhraja. Allahumma inna nas'aluka bi maq'idil 'izzi min 'arsyik wa bi muntahar rahmati min kitabik wa bismikal a'la wa musdikal asna wa isyraqi nuri wajhikal ajla wa fadlikal karim wa judikal 'amim wa bi kalimatika tammati allati la yujawizuhunna bar wa la fajir ya akramin ya hasibu ya jalil an tusahhila umurana wa taqdiya hajatina wa tuballigha maqasidana min maqasid dunya wal akhirah. Allahumma innahu laysa fis samawati dawarat wala fil ardi ghamarat wala fil jibali madarat wala fil bihari qatarat wala fil uyuni lahadhat wala fil nufusi khatarat wala fil asyari waraqat wala fil ajsami harakat illa wa hiya bika 'arifat wa laka musyahidat wa 'alaika dallat wa fi mulkika mutahayyirat fabil qudratil lati sakharta biha ahlal ardi was samawat sakhir li jam'iyatina nahdul ulama qulubal makhluqat sakhir lana qulubal makhluqat sakhir li ma'had hidayatul mutaddiin qulubal makhluqat wa attif qulubal alamina bi asrihim alaina wal bisna qabulan bisal mahad. Rabbana khtim lana bil iman wal islam waj'al 'inda intihai ajalina min hadhihi dunya akhir kalamina kalimat la ilaha illallah rabbi yassir wa la tu'assir bil khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wal yatalattaf wa la yash'uranna bikum ahada. Wassallallahu sayyidina Muhammadin nabil ummi walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, tiada daya dan upaya selain dari Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah tadi tausiah dari Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Profesor Dr. Kiai Haji Said Aqil Siraj MA. Nah, jangan lewatkan episode-episode Kiswah Event selanjutnya. Saya Ayu Masruro bersama seluruh kru yang bertugas mohon undur diri dan sampai jumpa. Wallahul muwaffiq ila aqwamil thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.